Assalamualaikum. Jam pertama Ibu kan? Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, jadi semangatnya harus lebih ditingkatkan lagi ya. Karena ini kan masih pagi, jam pertama Ibu. Pastinya kalian sudah sarapan, ya kan? Iya dong, harus. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Di sini siapa ketua kelasnya? Oke, Syarif Hidayatullah, silahkan Syarif pimpin doanya terlebih dahulu ya. Bismillah. Oke, semoga doa-doa kita segera terwujud atau terkabul, amin. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya satu-satu. Oke, Meltasari, Putri Sucia Ramadan, hadir. Syarif Hidayatullah, Ulfa Wahyuningrum, Ulum Mutoharoh. Sakit apa? Oh iya, sekarang ini kan sedang musim hujan ya. Jadi Ibu akan sedikit mengingatkan, kalian harus bisa pintar-pintar menjaga kesehatan kalian. Ya kalau yang rumahnya jauh ya pakai jas hujan. Ya kalau bawa motor, kemudian yang rumahnya dekat ya pakailah payung, bawa payung. Kalau tidak memungkinkan ya kalian cari tempat berteduh. Kalau sedang hujan deras jangan nekat, jangan dipaksakan. Nanti sampai rumah sakit, lemas, badan panas dingin, aktivitas terganggu, ya kan? Nanti kalian besoknya izin tidak hadir karena sakit. Kalian jadi ketinggalan materi pelajaran, begitu. Paham? Oke. Ibu lanjutkan ya. Winda Setiawati. Oke. Sebelum memulai, Ibu ingin menanyakan pada kalian, di sini siapa yang bisa naik atau mengendarai motor? Ya, Syarif. Hal apa sih yang kamu lakukan sebelum motor itu bisa dikendarai olehmu? Oke, iya, betul sekali ya, harus memiliki motor. Ya, itu yang pertama. Kemudian apa lagi? Oke, iya, betul sekali. Pasangkan kunci motor tersebut ke motornya. Ya, itu betul juga. Oke. Selanjutnya, iya, dipanaskan terlebih dahulu ya kalau motor tersebut keadaan mesinnya masih dingin, biar enak nanti waktu dikendarai tidak macet-macet ya. Kemudian barulah bisa digunakan atau dikendarai. Ya, betul sekali. Jadi yang pertama tadi apa? Siapkan motornya terlebih dahulu ya. Terus langkah kedua, ya betul sekali, pasangkan kunci motornya pada motor tersebut. Kemudian langkah ketiga yaitu memanaskan motor tersebut ya, dengan cara menekan tombol starter ya. Lalu motor tersebut bisa digunakan atau dikendarai. Betul sekali. Lalu apa hubungannya sih dengan materi pelajaran hari ini? Tentu saja ada kaitannya, ada hubungannya.
Apa itu? Ada yang tahu? Ya, jadi pembelajaran kita hari ini mengenai tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Ada yang tahu di sini? Ayo, siapa yang tahu? Iya, langkah-langkah. Selain itu? Oke, iya. Jadi, teks prosedur itu merupakan langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan suatu hal atau kegiatan secara urut. Apa aja sih contohnya? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan selain obrolan tentang langkah-langkah sebelum motor itu bisa dikendarai tadi? Selain itu, apalagi contohnya? Iya, benar sekali. Membuat kue. Ya, cara membuat kue, cara membuat bolu, cara membuat mie. Apalagi? Ya, cara mematikan dan menghidupkan televisi. Kemudian cara mencuci baju, cara mencuci piring. Iya, itu juga termasuk ke dalam contoh teks prosedur. Karena apa? Karena di dalamnya pasti ada langkah-langkah, ada tahapan dalam melakukan hal tersebut. Paham? Oke, baik. Di sini Ibu akan membacakan suatu teks kepada kalian. Sebentar. Baik, Ibu akan membacakan teksnya. Cara membuat mie instan rebus. Pertama, siapkan mie instan. Kemudian siapkan panci yang sudah berisi air. Lalu nyalakan kompor. Tunggu air hingga benar-benar mendidih. Setelah air mendidih, masukkan mie instan. Lalu masukkan bumbu mie ke dalam panci yang berisi mie instan tadi. Aduk rata sampai semua bumbu tercampur. Akhirnya mie instan siap disajikan. Dari teks yang Ibu bacakan tadi, itu termasuk ke dalam contoh apa? Ya, benar sekali. Contoh teks prosedur. Karena apa? Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, ya. Teks prosedur itu di dalamnya pasti memuat langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan suatu hal atau kegiatan. Sama seperti teks yang Ibu bacakan tadi, cara membuat mie instan. Itu termasuk contoh teks prosedur. Oke, selanjutnya ciri-ciri teks prosedur. Ada yang tahu? Ya, ciri-ciri teks prosedur yang pertama yaitu menggunakan pola kalimat perintah. Bagaimana sih pola kalimat perintah tersebut? Ya, jadi contohnya begini. Cara menghidupkan televisi. Yang pertama, siapkan remote. Nah, dari kalimatnya saja terdengar siapkan remote. Itu termasuk kalimat perintah. Paham? Oke, bagus. Kemudian terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya, benar sekali. Langkah-langkah atau tahapan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Selanjutnya, ciri yang keempat, menggunakan konjungsi. Apa sih itu konjungsi? Ada yang tahu? Apa saja konjungsi? Ya, konjungsi itu kata hubung. Apa saja? Iya, kemudian, lalu, dan, dengan, setelah itu. Iya, pastinya dalam teks prosedur itu memuat kata konjungsi atau kata hubung. Seperti teks yang Ibu bacakan tadi, ya kan? Ada kata konjungsinya. Selanjutnya ciri-ciri yang kelima, yaitu terdapat aturan atau
kegiatan yang dilakukan. Misalnya begini, cara membuat sayur lodeh. Kan nggak mungkin ya kita memasukkan atau mencantumkan deterjen ke dalam bahan-bahan cara membuat sayur lodeh tersebut. Karena apa? Deterjen itu digunakan untuk mencuci pakaian, ya kan? Nah, itu sebabnya ada batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam teks prosedur. Kemudian ciri-ciri yang keenam, terdapat kata keterangan untuk menyatakan tempat, waktu, atau cara yang akurat. Kemudian ciri yang terakhir, terdapat isi yang dilakukan secara urut atau langkah-langkahnya secara urut. Kalau tidak urut dinamakan apa? Dinamakan tips. Ya, selain itu teks prosedur juga memiliki struktur. Apa itu? Yang pertama, judul. Teks prosedur harus memiliki judul. Kalau tidak memiliki judul, kita tidak akan tahu langkah-langkah atau tahapan dari teks prosedur itu ditujukan untuk membuat apa, ya kan? Seperti tadi itu yang Ibu bacakan, cara membuat mie instan, itu judulnya seperti itu. Kemudian memiliki tujuan. Apa sih tujuan dari teks prosedur itu? Ada yang tahu? Oke, baik. Tujuan dari teks prosedur itu sendiri yaitu memudahkan kita dalam memahami langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan suatu kegiatan. Dari yang kita tidak tahu menjadi tahu dengan adanya langkah-langkah tersebut. Misalnya kayak ya, selanjutnya teks prosedur itu memiliki ya, selain itu teks prosedur tersendiri ya, selain itu teks prosedur memiliki ya, selain itu teks prosedur memiliki 5 struktur. Apa itu? Yang pertama, judul. Teks prosedur harus memiliki judul. Kalau tidak memiliki judul, kita tidak akan tahu tahapan atau langkah-langkah di dalam teks prosedur tersebut ditujukan untuk membuat apa, untuk melakukan kegiatan apa. Kita tidak akan tahu. Maka dari itu harus memiliki judul, seperti teks yang Ibu bacakan tadi, cara membuat mie instan. Nah, itu judulnya. Kemudian struktur yang kedua, memiliki tujuan. Apa sih tujuannya? Ada yang tahu? Ya, tujuan dari teks prosedur itu tersendiri yaitu adalah memudahkan kita dalam memahami suatu langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan suatu hal atau kegiatan yang akan kita lakukan. Dari yang kita tidak tahu menjadi tahu karena adanya tahapan tersebut secara urut. Kemudian struktur yang ketiga adalah apa? Ya, memiliki alat dan bahan tentunya. Kemudian ada tahapan, itu struktur yang keempat. Yang kelima ada penutup, seperti teks yang Ibu bacakan tadi. Bagian terakhir apa coba? Ada yang masih ingat? Iya, benar sekali. Akhirnya mie instan siap disajikan. Nah, itu penutupnya, contohnya seperti itu. Paham? Ya, Martasari ada apa? Oh, sudah pergantian jam pelajaran ya. Oke, baik. Mungkin untuk materi teks prosedur kali ini kita cukupkan hari ini ya. Sebelum Ibu tutup, apa ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Jika tidak ada, kalian bisa membaca kembali, memahami kembali, mencari sumber-sumber terkait tentang teks prosedur tersebut di internet, bisa di bahan ajar lainnya, bisa modul, bisa di majalah ada, di koran juga ada ya. Kalian baca-baca kembali, pahami kembali. Semoga pembelajaran hari ini materinya dapat terserap dengan baik. Untuk kedepannya kita dilancarkan dalam mencari ilmu. Semoga bermanfaat ilmu yang telah kita dapat. Jika Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.